Selamat sore, nama saya Moklan dari Forest Institute College Thailand. Pada sore ini saya mau menampilkan topik eklesiologia. Kata bahasa Yunani, eklesia, diterjemahkan sebagai gereja. Eklesia secara sederhana berarti sekumpulan orang-orang atau jemaat yang telah ditebus dengan darah Yesus. Yang terdapat Kisah Rasul 20:28, Kisah Rasul 20, Wahyu 5:9-10. Di Perjanjian Lama, orang-orang disunat untuk menjadi anak-anak Allah. Kejadian 17 ayat 19-14. Presentasi ini akan mendiskusikan secara konsep dan pentingnya doktrin diantaranya tentang gereja dan keselamatan, organisasi gereja, peraturan gereja yang sebenarnya pelayanan, serta tugas gereja pada akhir zaman. Jadi konsep dan pentingnya gereja. Konsep gereja lokal, kelompok dari gereja-gereja dalam sebuah daerah geografik, Kisah Para Rasul 9 ayat 31, 2 Korintus 1 ayat 2. Juga kelompok kecil, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius 19:20. Gereja universal, semua orang percaya di surga dan di bumi. Merupakan tubuh Kristus, Ibrani 12 ayat 23. Kemudian pentingnya gereja adalah tubuh Kristus, kepenuhan Dia mulai semua dan segala sesuatu. Efesus 1:23 dan Kolose 1:24. Kristus adalah kepala gereja dan jemaat adalah anggota gereja. Mengenai gereja berarti mengenai Kristus. Mengenai Kisah Rasul 1-5. Sebagai perwakilan Kristus, gereja mempunyai kuasa untuk menahan dan mengampuni dosa. Taat kepada gereja berarti taat kepada Tuhan. Begitu pula menolak gereja berarti menolak Tuhan. Matius 18 ayat 17. Gereja dan keselamatan. Gereja adalah tempat Allah menurunkan kasih karunia-Nya, mewujudkan kuasanya dan menunjukkan kehendak-Nya kepada umat manusia. Gereja adalah tempat Allah dimuliakan. Efesus 1:23 dan seterusnya. Gereja adalah rumah Allah yang hidup. Masuk ke dalam gereja berarti masuk rumah Allah. Efesus 2:17 dan seterusnya. Kemudian siapa saja yang menolak gereja sejati tidak akan diselamatkan. Surah 2:18 dan 19. 3 gereja adalah satu-satunya pokok anggur yang benar dan jemaat Allah rantingnya. Ranting-ranting akan layu dan dibakar apabila terpisah dari pokok anggur. Yohanes 19 ayat 1-6. Jadi jemaat akan mati rohani apabila mereka meninggalkan gereja sejati, yaitu tubuh Kristus. Misalnya dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 36 dan 1 Yohanes 2 ayat 19. Gereja adalah kawanan domba milik Tuhan. Mereka yang ada di dalam kawanan ini adalah milik Tuhan dan akan memperoleh hidup yang berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 1 dan seterusnya. Kemudian organisasi gereja, organisasi dan struktur gereja akan berbeda untuk setiap denominasi, sehingga akan ada doktrin gereja yang berbeda, tetapi semuanya berbasis Alkitab sebagai firman Allah. Setiap gereja akan terdiri dari pekerja-pekerja kudus, penatua dan diaken. 1 Korintus 1 ayat 2 dan seterusnya. Paulus menahbiskan penatua-penatua di gereja, Kisah Rasul 14:23, dan menyuruh Titus untuk menahbiskan penatua-penatua di setiap kota. Titus 1 ayat 5. Diaken diangkat untuk melayani gereja dalam Kisah Rasul 6:1-6. Tugas diaken merupakan pelayan. Perjanjian baru sebutan tertinggal dalam Markus 9:35, Yohanes 2 ayat 5, Roma 15 ayat 8, 1 Korintus 3 ayat 5, Kolose 1 ayat 7, 1 Timotius 3 ayat 8. Selain menangani persoalan gereja, diaken juga harus bersaksi bagi Tuhan dan bekerja bagi kemuliaan Allah, kasih karunia dan kuasanya. Kisah Rasul 8-10. Ini adalah tugas penting di rumah Allah, sehingga Paulus bertunjuk kepada Timotius mengenai bagaimana menahbiskan diaken-diaken dalam gereja. 1 Timotius 3:8-13. Kemudian syarat-syarat gereja sejati. Tuhan menubuatkan nabi-nabi dan Kristus palsu akan bangkit dan menyesatkan banyak orang. Dalam Matius 4 dan 5. Karena itu kita harus berhati-hati. Dalam yang dikatakan dalam
Misalnya 14 ayat 12, gereja sejati harus memenuhi syarat-syarat berikut. Satu, Roh Kudus. Gereja adalah tubuh Tuhan, karena itu gereja harus mempunyai Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, gereja hanyalah organisasi duniawi yang dibangun kehendak manusia. Roma 8 ayat 9, 1 Korintus 13 dan seterusnya. Ajaib dan mujizat. Tuhan berjanji tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Tanda-tanda ajaib, mujizat berfungsi untuk menunjukkan percaya Tuhan atas jemaatnya yang sejati. Markus 16-19-20. Sesuai dengan Alkitab, tidak seorang pun boleh melanggar doktrin. Nah, jadi di sini dituliskan dalam Alkitab, ia tidak menyerongkan Injil. 1 Korintus 4 ayat 6, 2 Yohanes 9-11. Kemudian sakramen di gereja ada baptisan air, ya, baptisan air. Jadi bagi anak dan Roh Kudus, artinya memahami ini Matius 28 ayat 19. Berlaku kepatuhan, percaya harus didahului dengan pertobatan yang artinya berubah. Kisah para Rasul 2 ayat 38 dan 41, simbolisasi bahwa keselamatan telah terjadi. Nah, ini telah termasuk dalam masalah penggambaran kerohanian mendalam dari kematian. Galatia 2:20, kebangkitan Roma 6:4-5, dan penyucian 1 Petrus 3:21 dan seterusnya. Perjamuan Roh Kudus ini mengingatkan kita akan kematian Yesus di kayu salib. Ini dalam Lukas 22:19-20, Ibrani 19 ayat 28-28 dan seterusnya. Simbol hubungan kita yang sekarang dengan Dia, perjanjian baru tentang kebersamaan kita dalam beberapa acara, yaitu penyalibannya ke Kolose 2:20, kematiannya Roma 6 ayat 4, kebangkitannya itu 2 ayat 6 dan seterusnya, dan hidup Galatia 2:20. Mengingatkan kita akan kedatangannya juga di sini. Ya, jadi di sini akan tertulis di dalam Matius 26:29, Lukas 22:18. Paulus menulis bahwa sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. 1 Korintus 11 ayat 26. Kemudian 3 pelayanan gereja. 1, melayani Tuhan. Ya, jadi Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli, 1 Samuel 3:1. Kemudian juga Paulus, ya, yang mengatakan bahwa kita sebagai persembahan yang hidup, ya, di dalam Roma 12 ayat 1. Kemudian memuji Dia dalam roh kebenaran dalam keseharian kita, dalam persekutuan kita seperti ibadah minggu, Yohanes 4 ayat 24. Kemudian yang kedua, melayani orang percaya, ya. Jadi di sini kita harus melayani satu sama lain. Ibrani 3:13, Yohanes 13:34-35. Melayani dunia, ya, kepada dunia di evangelis, ya, disuruh melayani dunia. Jadi Matius 28:19-20. Lalu mengejar apa yang dicintai Tuhan Yesus, yaitu menyelamatkan orang berdosa, 2 Korintus 5:16. Kemudian tugas gereja pada akhir zaman ini termasuk di dalamnya memulihkan gereja para rasul, mencurahkan Roh Kudus, ya. Jadi Zakaria 4 ayat 6, ya, Kisah Rasul 1 ayat 8, ya, di akhir zaman akan menjadi serupa dengan para rasul yang terdahulu, ya, Esra 3:3, Yeremia 3:3 ayat 7 dan seterusnya, ya. Menasihati gereja-gereja yang telah menyimpang, ya, ini termasuk dalam 1 Raja 18 ayat 17-14, ya, Markus 3-8, ya, dan seterusnya. Tuhan mengutus 12 rasul kepada domba-dombanya yang tersesat dari bangsa Israel, Matius 10 ayat 6. Berdoa agar Roh Kudus menggerakkan dan memimpin mereka kembali ke dalam satu kawanan domba Tuhan, Yeremia 23:3 dan 4, Yohanes 10:16. Kemudian menegur orang-orang yang tidak percaya, ya, nanti bisa kita lihat dalam Markus 16 ayat 15, Kisah Rasul 1 ayat 8 dan seterusnya. Kemudian menghindari kehancuran yang akan menimpanya, ya, penuh dengan meninggalkan Babel, ya. Jadi Yesaya 52 ayat 11, Yeremia 51 ayat 6-9 dan seterusnya. 4, menyelesaikan pembangunan gereja sejati,
Ya, jadi di sini sebelum hari kedatangan, ya, itu Kejadian 6 ayat 13 dan 14, Matius 28, 13 seterusnya. Satu kesatuan iman yang memenuhi kehendak Tuhan sebelum kedatangannya yang kedua kalinya. Yohanes 10 ayat 16, 17 ayat 11 dan seterusnya. Kemudian kesimpulannya dapat semua gereja adalah tubuh Kristus. Ya, Kristus sebagai kepala dan Kristus sebagai tubuhnya. Kedua, rumah Allah dan rumah Roh Kudus. Ya, setiap orang yang percaya menjadi kediaman Allah. 3, pengantin perempuan Kristus. 4, keluarga Allah. 5, ladang Allah, daripadanya Allah mengharapkan buah. 6, persekutuan dan kemitraan rohani. 7, melayani dunia. Ya, jadi dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 dan seterusnya. Dan ini referensi yang saya baca, ya, ada Allen J. W, Business Studies Eschatology, The Doctrine of the Church, dan seterusnya. Inilah yang bisa saya presentasi. Terima kasih. Salam. Tuhan memberkati.